Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah masing-masing. Kali ini kita sudah masuk pembelajaran tema 2. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian dan penjumlahan. Simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar pembelajaran tema 2, subtema 1 dan 2, muatan matematika, dengan materi sifat operasi hitung. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua, 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama, sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang ketiga, sifat pertukaran pada perkalian dua bilangan. Yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Dan yang terakhir, sifat pertukaran pada perkalian tiga bilangan. Nah, sekarang kita belajar pembelajaran yang pertama, sifat pertukaran pada penjumlahan. Ibu meletakkan jeruk di meja dengan posisi seperti pada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar yang pertama, ibu meletakkan 5 buah jeruk. Gambar yang kedua, ibu meletakkan 3 buah jeruk. Jika seluruh jeruk ibu dijumlahkan, maka dapat ditulis 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, sekarang bagaimana jika posisi jeruk ditukar? Yang pertama, ibu meletakkan 3 buah jeruk. Kemudian 5 buah jeruk. Jika posisi jeruk ditukar, maka jumlah jeruk seluruhnya dapat ditulis 3 ditambah 5. Hasilnya 8. Dapat dilihat bahwa pertukaran posisi jeruk tidak mempengaruhi jumlah jeruk seluruhnya. Dapat ditarik kesimpulan, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jika ditukar, 3 ditambah 5 juga sama dengan 8. Maka dapat ditulis 5 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan,
letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Untuk selanjutnya, kita belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Di sini Bu Guru beri contoh. Albi dan Aldo membuat kolase dari biji kacang hijau. Albi menggunakan 240 biji kacang hijau dari toples merah dan 370 biji kacang hijau dari toples biru. Sedangkan Aldo menggunakan 370 biji kacang hijau dari toples biru dan 240 biji kacang hijau dari toples merah. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak biji kacang hijau yang digunakan Albi seluruhnya? Pertanyaan yang kedua, apakah jumlah biji kacang hijau yang digunakan Albi dan Aldo sama banyak? Soal di atas merupakan contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat pertukaran penjumlahan. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita selesaikan bersama-sama ya. Banyak biji kacang hijau yang digunakan Albi dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan. 240 ditambah 370. Hasilnya berapa ya? Kita hitung bareng-bareng yuk. 240 ditambah 370. Masih ingat penjumlahan bersusun pendek pada pembelajaran tema 1? Kita jumlahkan dari satuannya. Ternyata hasilnya 610. Jadi Albi menggunakan 610 biji kacang hijau. Banyak biji kacang hijau yang digunakan Aldo dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan 370 ditambah 240. Kita hitung dengan cara bersusun pendek. 370 ditambah 240. Hasilnya juga sama, 610. Berdasarkan sifat pertukaran penjumlahan, jumlah biji kacang hijau yang digunakan Aldo adalah 610. Jadi, Albi dan Aldo menggunakan biji kacang hijau sama banyak, yaitu 610 biji kacang hijau. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, kita belajar sifat pertukaran pada perkalian dua bilangan. Di sekitar sekolah ada beberapa burung yang sedang mencari makan. Mereka membentuk 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor burung. Maka kalian dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian sebagai berikut. Kelompok yang pertama ada 5 ekor burung. Kelompok yang kedua juga sama, 5 ekor burung. Dan kelompok yang ketiga juga 5 ekor burung. Maka dapat ditulis 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan bentuk perkaliannya 3 dikali 5. Hasilnya 15. Jika ada 5 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 3 ekor burung.
Kalian dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian sebagai berikut. Kelompok yang pertama, 3 ekor burung. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga juga sama, 3 ekor burung. Kelompok yang keempat, 3 ekor burung. Dan kelompok yang kelima juga 3 ekor burung. Maka dapat ditulis 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan bentuk perkaliannya 5 dikali 3 sama dengan 15. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Hal di atas membuktikan bahwa pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran perkalian, letak atau urutan bilangan tidak mengubah hasil perkalian. Oke anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Di sini Bu Guru memberikan contoh, ibu membeli 21 donat di pasar. Donat tersebut akan diletakkan pada 3 piring. Ada berapa donat dalam setiap piringnya? Kalian bisa menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Jika donat diletakkan pada 3 piring, berapa isi donat pada setiap piringnya? Nah, ternyata donat yang pertama berisi 7 donat. Piring yang kedua juga sama, 7 donat. Piring yang ketiga juga sama, 7 donat. Jika donat diletakkan pada 3 piring, maka setiap piring berisi 7 donat. Dapat dituliskan dalam bentuk perkalian 3 dikali 7 hasilnya 21. Jika donat diletakkan pada 7 piring, berapa donat dalam setiap piringnya? Yuk, coba kita lihat sama-sama. Ternyata piring yang pertama ada 3 donat. Piring yang kedua sama, 3 donat. Piring ketiga. Piring yang keempat. Piring yang kelima, 3 donat juga. Piring yang keenam sama, 3 donat. Dan yang terakhir juga sama, piring yang ketujuh berisi 3 donat. Jika donat diletakkan pada 7 piring, maka setiap piring berisi 3 donat. Maka dapat dituliskan dalam bentuk perkalian 7 dikali 3 hasilnya 21. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 3 dikali 7 sama dengan 7 dikali 3. Hasilnya 21. Untuk pembelajaran yang terakhir, kita belajar sifat pertukaran pada perkalian 3 buah bilangan. Sifat pertukaran dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil perkalian. Coba perhatikan contoh perkalian 3 bilangan berikut ini. 5 dikali 17 dikali 2. Hasilnya berapa ya?
Yuk, kita sama-sama selesaikan bersama ya. Cara yang pertama, 5 dikali 17 dikali 2. Yang depan diselesaikan dulu. 5 dikali 17 hasilnya 85. Baru dikali 2. Hasilnya 170. Sedangkan cara yang kedua, 5 dikali 17 dikali 2. Kita tukar letaknya. Jadi 5 dikali 2 dikali 17. Kita gunakan sifat pertukaran pada perkalian. Maka yang depan diselesaikan dulu. 5 dikali 2 hasilnya 10. Baru dikalikan 17. Hasilnya 170. Nah, menurut kalian, cara manakah yang lebih mudah? Pasti cara yang kedua. Karena cara yang kedua dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Ternyata benar. Dengan menggunakan sifat pertukaran, maka dapat mempermudah menghitung hasil perkalian. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih anak-anak semua. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Baik anak-anakku, itu tadi adalah penjelasan Bu Guru tentang sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Jangan lupa isi buku kegiatan setiap hari dan jaga kesehatan ya. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.